I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang, perkenalkan nama saya Viviana Bersepupu dengan NIM 210306162 dari kelas PTC dengan mata kuliah praktikum reproduksi terbatas dengan dosen pelaku yaitu Ibu Tati Pidianasari, SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus genitalia pada organ reproduksi bebek jantan. Traktus genitalia pada bebek jantan terdiri dari beberapa organ beserta fungsinya masing-masing, yaitu ada testis. Testis berfungsi sebagai untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis, yaitu saluran yang berbentuk melingkar yang terletak di atas dan belakang testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pemakanan sperma. Kemudian ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju kelenjar seminal. Kemudian ada kelenjar seminal. Kelenjar ini menghasilkan cairan seminal yang berfungsi untuk membantu transportasi dan memelihara sperma. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan prostatik yang berfungsi untuk membantu keluarnya sperma dan menyediakan nutrisi untuk sperma. Kemudian ada vesicula seminalis. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan seminal yang kaya akan fruktosa dan protein untuk memberi energi dan juga nutrisi bagi sperma. Kemudian ada vulvourethral gland yang berfungsi untuk menghasilkan cairan praejakulasi yang berfungsi untuk membersihkan dan juga melembabkan uretra sebelum sperma keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terbentuknya spermatozoa yang terjadi di dalam testis, organ reproduksi jantan yang terletak di dalam skrotum atau kantung jantan. Prosesnya terbentuk spermatozoa pada bebek ini melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap spermatogonium. Pada tahap ini, sel-sel germinal yang masih belum matang atau disebut spermatogonium akan berkembang biak melalui pembelahan mitosis. Kemudian sel-sel ini masih mengandung kromosom yang lengkap. Kemudian ada tahap spermatosit. Setelah melakukan beberapa pembelahan mitosis, sel-sel germinal akan menjadi spermatosit sekunder. Pada tahap ini, sel akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga jumlah kromosomnya berkurang menjadi setengah. Kemudian ada tahap spermatid, spermatosit sekunder, kemudian akan membelah lagi melalui meiosis 2 dan menjadi spermatid. Pada tahap ini, sel sperma masih belum memiliki bentuk dan struktur yang khas seperti kepala, leher, dan ekor yang dimiliki oleh sperma dewasa. Kemudian ada tahap spermiogenesis. Spermatid kemudian akan mengalami tahap spermiogenesis, yaitu proses transformasi sel sperma dari bentuk yang primitif menjadi bentuk yang matang. Pada tahap ini, spermatid mengalami diferensiasi dan pengembangan bagian-bagian yang khas pada sel sperma, seperti pembentukan kepala, leher, dan juga ekor. Kemudian ada tahap spermatozoa. Pada tahap ini, spermatid menjadi sel sperma yang matang atau disebut spermatozoa. Spermatozoa kemudian masuk ke dalam tubulus seminiferus yang terdapat pada testis dan kemudian menuju epididymis untuk mengalami tahap pematangan. Setelah matang, sperma akan disimpan di epididymis dan kemudian dikeluarkan melalui saluran kelamin saat bebek jantan melakukan kopulasi atau perkawinan.